Halo Sobat Nyuplau, jumpa kembali lagi dengan saya di channel yang sama. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda mengenai salah satu alat GMDSS. Dan kebetulan yang saya pegang ini yang akan saya jelaskan kepada Anda, dan ini adalah salah satu peralatan GMDSS. Dan peralatan ini digunakan ketika Anda di saat mengalami kondisi mara bahaya atau di saat kondisi stres. Jika kapal harus ditinggalkan, kapal terbakar, kapal tenggelam, dan sebagainya, di mana poinnya adalah jika kapal harus ditinggalkan, maka Anda harus menggunakan alat ini. Ini bagian dari salah satu alat GMDSS dan digunakan ketika kondisi mara bahaya atau stres. Dan ini akan ditempatkan di life raft ataupun di lifeboat. Oke, sekarang kita fokus ke peralatan ini. Peralatan ini namanya SAR. Jadi peralatan ini, saya ulangi, ini diberi nama alat SAR. Jadi SAR merupakan singkatan dari Search and Rescue Radar Transponder. Dan kebetulan salah satu contoh ini sudah saya pegang, dan kapal saya memiliki GT atau gross tonnage lebih dari 500 ton. Di kapal saya memiliki dua. Oke. Sekarang kita fokus ke peralatan ini saja, ke SAR saja. Dan kebetulan saya paling suka dengan SAR yang model ini. Kebetulan ini mereknya yang paling saya sukai dan tipe ini. Ini keluaran dari pabrikan dari JRC, Japan Radio Company. Kenapa saya suka dengan yang tipe ini? Karena di beberapa produk atau tipe SAR itu tidak memiliki stick perpanjangan, extender, jadi tidak memiliki. Di beberapa SAR itu tidak memiliki stick panjang. Jadi saya suka dengan ini karena dia memiliki stick. Jadi sticknya ini untuk memudahkan kita untuk memposisikan SAR lebih tinggi dari posisi kita. Oke, ini sekedar demonstrasi saja. Karena di dalam kondisi emergensi kita distress, kita menggunakan dan memancarkan dari SAR ini, kita perlu kemudian minimal 1 meter di atas air. Lebih tinggi maka lebih bagus. Jadi dengan adanya stick ini, saya lebih mudah untuk lalu ketinggian. Jadi saya tidak perlu sampai berdiri seterusnya karena di sini ada sticknya. Oke, kurang lebih 1 meteran sticknya tajamnya. Jadi kita bisa pegang dan kita tinggikan supaya SAR ini bisa bekerja dengan baik, yang akan memantulkan frekuensi yang ditangkap atau signal yang ditangkap dari radar, pancarkan kembali ke sumber radar atau ke kapal yang dekat. Oke, saya lebih suka dengan yang buatan JRC daripada yang tipe yang lainnya, karena tipe yang lainnya tidak memiliki extender stick. Dan ini ada extender sticknya. Oke, sekarang kita fokus saja ke bagian SAR ini. Jadi apapun mereknya itu SAR memiliki warna standar yang sama. Warna standarnya semuanya berwarna orange seperti ini. Jadi ini memudahkan penolong jika ini tenggelam, dan ini diharuskan sesuai requirement saat pembuatan itu diwajibkan mampu mengapung. Oke, karena warnanya mudah dikenali, ketika tersorot lampu kegelapan, sorot lampu
ini tidak dikenali, sehingga tidak untuk melakukannya. Oke, kita fokus saja ke bagian SAP ini. Oke, sekarang kita fokus ke SAP ini ya. Oke, sekarang saya akan fokuskan penjelasan hanya peralatan SAP-nya saja, dan untuk stick extendernya ini tidak perlu saya jelaskan. Jadi ini hanya untuk perpanjangan, stick perpanjangan saja, untuk membantu supaya kita memposisikan ketinggian lebih mudah menggunakan stick tersebut. Oke, sekarang kita fokus ke alat SAP-nya saja. Dan kebetulan di sini disertai tali, dan talinya ini kurang lebih panjangnya 20 sampai 30 meter. Tali ini hanya untuk menahan ketika SAP ini mengapung di air, dan kita tahan, kita ikat ke bodi skoci ataupun di levraf, atau kita pegang supaya kita memudahkan untuk menarik kembali. Oke, sekarang kita fokus ke SAP-nya saja. Oke, untuk SAP sesuai requirement dari IMO serta GMPSS regulation, itu baterai untuk SAP itu harus mampu bekerja untuk operasional, untuk standby, operasional standby itu harus mampu bertahan 96 jam. Dan sedangkan untuk kondisi bekerja, baterainya harus mampu bekerja selama 80 jam. Dan baterainya itu validasinya atau usia baterainya 2-5 tahun. Dan rata-rata usia baterainya untuk saat itu rata-rata 5 tahun. Oke. Dan untuk operasional baterainya ini, itu dia mampu bertahan di temperatur minus 20, dan temperatur terpanasnya paling panas adalah 55 derajat. Oke, itu untuk requirement baterainya. Jadi saya ulangi, baterainya harus mampu bertahan standby operasional 96 jam, dan bertahan untuk bekerja terus menerus itu mampu 8 jam. Dan durasi kemampuan baterainya itu bertahan 2-5 tahun, dan kemampuan baterai itu tetap bisa bekerja ketika temperatur dingin di minus 20 derajat dan di area yang panas di 55 derajat Celcius. Oke. Sedangkan di aturannya yang diatur oleh SOLAS dan IMO, setiap kapal untuk passenger ship atau kapal penumpang itu harus memiliki minimal dua SAR. Minimal harus ada 2 SAR, itu ditempatkan di anjungan. Dan untuk cargo ship atau kapal kargo, baik tanker maupun turah dan sebagainya, cargo ship GT 300. Saya ulangi, untuk cargo ship GT 300 atau lebih itu minimal 1, memiliki minimal 1. Dan untuk kargo yang GT-nya 500 hingga lebih itu minimal harus ada 2 SAR, harus ada 2 unit SAR. Dan setiap masing-masing lifeboat maupun survival craft itu harus ada 1 SAR. Jadi seperti itu requirement-nya dari IMO maupun SOLAS, melalui SOLAS, dan sesuai dengan aturannya Marine Safety dari pihak authority maupun IMO pun sama seperti itu yang disyaratkan untuk masing-masing kapal. Dan sistem kerjanya atau pola kerjanya saat ini, dia menerima frekuensi atau signal dari radar, dan dia akan memancarkan kembali ke radar tersebut atau ke radar kapal terdekat. Jadi untuk saat ini sifatnya sebagai transponder saja.
dia akan mentransmitkan, dia akan respon menerima signal dari atau frekuensi dari radar terdekat kapal terdekat, dan dia akan transponder kembali, dia akan transmitkan kembali, dia pantulkan kembali ke kapal terdekat, dan ini hanya bisa dibaca oleh radar X-band. Anda ingat, SAR ini hanya bisa dibaca oleh radar X-band, di mana radar X-band itu bekerja di frekuensi 9 GHz dan panjang frekuensinya 3 cm panjang untuk frekuensinya. Dan ini juga pasti didesain untuk bisa membaca signal dan frekuensi dari radar X-band. Sedangkan untuk radar yang S-band itu tidak bisa membaca dari transmitan dari SAR. Oke. Dan untuk tesnya di beberapa SAR itu ada switch untuk tes dan untuk switch on. Sedangkan di sini hanya switch on dan off saja. Ketika untuk tes cukup di switch ke on sampai menyala seperti ini, sebentar saja. Dan nanti tampilan tesnya apabila itu tes internal di kapal sendiri, Anda bisa bawa ke wing kanan maupun wing kiri. Nanti Anda switch on sebentar, misalnya 1 atau 2 menit, Anda switch on dan Anda matikan kembali, dan tampilan hasil tesnya seperti ini. Anda perhatikan seperti ini. Oke, dia akan berupa cincin karena SAR dengan radar itu dekat. Oke. Apabila kita tes atau kita meminta tes dengan kapal lain atau kita tes transmit ke kapal lain, maka kapal lain akan membaca signal dari SAR ini berupa garis titik atau garis dot, di mana jumlah dotnya itu ada 12 seperti contoh gambar ini. Oke. Dan tiap masing-masing dot itu jaraknya adalah 0,64 nautical mil atau 1,185 km. Jadi jarak dotnya itu 0,64 nautical mil. Oke. Dan jarak pembacaan untuk SAR ini itu kurang lebih di 8 nautical mil. Tergantung posisinya SAR ini di atas air. Misalnya ketinggian lebih dari 15, bisa juga sampai 10 mil atau 12 mil. Dan apabila ini ketinggiannya hanya 1 meter, 2 meter, ya di sekitaran kurang lebih di 8 nautical mil. Oke, jadi ketinggian SAR ini mempengaruhi pembacaan dari radar X-band. Jadi makin tinggi posisi SAR-nya, makin bagus terbacanya oleh radar X-band. Oke, jadi ini termasuk salah satu alat GNBSS, peralatan GNBSS yang wajib di atas kapal. Oke. Dan di sini untuk alat ini sudah diatur di dalam SOLAS, tentunya di chapter 5 untuk safety of navigation. Di situ ada requirement untuk peralatan yang harus dibawa. Dan di aturan GNBSS itu pun juga disebutkan, mulai dari untuk kapal yang gede
sekian, seperti tadi yang saya sebutkan, GT yang 300 ke atas lebih itu harus ada minimal 1, dan untuk 500 ke atas, 500 ton, 500 ton sampai ke atas minimal wajib punya 2, seperti yang sebelumnya saya sebutkan. Juga passenger harus ada 2, dan seperti itu yang tertuang dalam GNSS regulation atau aturan GNSS. Jadi untuk teman-teman adik-adik pelaut pemula, ketika nanti Anda temui alat ini di atas kapal, silahkan Anda bertanya ke perwira Anda, silahkan juga Anda searching di Google, Anda baca dan pelajari seperti apa kerjanya SAR. Jelas SAR ini sistem kerjanya dia akan menerima signal dari radar SDN, frekuensi radar SDN dia terima dan dia pancarkan kembali ke kapal-kapal terdekat. Dan ini hanya bisa dibaca oleh radar XBN. Oke, jadi seperti itu penjelasan yang saya bisa berikan kepada Anda, adik-adik pemula, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat Anda. Dan apabila ada pertanyaan mengenai SAR, silakan isi di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik atas penjelasan ini. Saya harap ini benar-benar bermanfaat bagi Anda, bagi pemula yang ada di tahap pelayaran. Oke, bangga dan saya senang bisa berbagi pengalaman dan pengetahuan pada Anda. Oke, terima kasih atas support berupa subscribe dan like-nya serta kunjungannya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di channel yang sama. Terima kasih.